Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruasa Zanzini dengan nomor NIM 235 150 30 111 146. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode program processing dengan mengambil hitungan terbanyak dari teks. Jadi yang pertama, ini merupakan kode program yang dijalankan. Jadi di sini terdapat library-nya. Itu kita pertama-tama import library dulu. Yang pertama ada argparse, ini digunakan untuk membaca argumen dari command line. Kemudian ada os, ini digunakan untuk operasi file atau path. Kemudian ada time untuk menghitung waktu. Kemudian ada import math yang digunakan untuk fungsi matematika. Kemudian mmap digunakan untuk membuat map. Dan selanjutnya ada import counter, ada multiprocessing untuk multiprocessing dengan input CPU count dan pooling. Kemudian ada platform untuk mengambil informasi CPU dan JSON untuk menyimpan hasil ke file JSON. Nah, jadi yang pertama ada mencoba untuk menggunakan RE2. Ini digunakan karena saya menggunakan MacBook. Jadi ada prosesor M2 yang digunakan untuk multiprocessing. Selanjutnya, ini jika tidak bisa maka dia akan menjadi false, jika bisa akan jadi true. Selanjutnya ada bagian dari word pattern ini untuk mengurutkan huruf dari A sampai Z, kemudian angkanya dari 0 sampai 9, kemudian dari kapital ke lowercase. Jadi ada definisi untuk CPU info, ini untuk output CPU infonya. Jadi ada OS, ada platform, ada prosesor, ada logical CPU. Kemudian selanjutnya ada try, itu untuk mencoba untuk mengambil psutil. Psutil ini digunakan untuk mengambil info dari physical core. Jika tidak ada maka akan output none. Jika ada maka menggunakan array2. Kemudian selanjutnya ada definisi dari generate range. Nah, ini digunakan untuk menyesuaikan range yang digunakan. Yang pertama adalah worker 1 or file size 0. Jadi file besar ini tidak bisa dibaca sekaligus, jadi maka akan digunakan berdasarkan jumlah worker yang digunakan, kemudian dibagi menjadi per chunk. Itu di sini dibagi menjadi chunk. Kemudian selanjutnya ada adjust boundaries. Adjust boundaries ini digunakan untuk multiprocessing file splitting. Jadi cara kerjanya itu kalau terjatuh di tengah kata maka akan digeser sampai menunjukkan non word. Misalnya ini 48 kurang dari sama dengan B, jadi if awalnya is word jadi byte atau B, maka di sini disebutkan 48 kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan 57. Nah, kalau n jatuh di tengah kata maka kata akan dipanjangkan ke depan sampai kata selesai. Selanjutnya ada definisi worker counts. Nah, ini digunakan untuk berbagai macam hal, yaitu yang pertama ada open, yaitu untuk membuka file. Kemudian ada buat mmap, kemudian ada juga membuat untuk mengambil byte range khusus worker. Kemudian ada memperbaiki boundary, ada untuk decode UTF pada bagian sini. Kemudian ada untuk regex untuk mencari word, dan kemudian ada untuk menghasilkan counter. Selanjutnya ada definisi dari count parallel mmap. Ini untuk mendefinisikan atau menentukan jumlah worker yang berdasarkan dari default semua CPU. Jadi jika workernya non atau kurang dari 1 maka dia akan CPU count. Kemudian ini terdapat definisi dari main. Jadi yang pertama ada P sama dengan argument parse dot argument parser. Ini digunakan untuk mencari atau membaca argumen dari terminal. Ini digunakan untuk membaca script dari parameter. Itu parameternya yaitu Python nim, yang ini parameternya nim atau namanya digunakan nim saya dan nama saya. Selanjutnya ada p.add argumen strip file sampai argumen ini. Ini merupakan kode program untuk CLI, yaitu untuk mencari file, worker, dan untuk save. File ini untuk mencari file di mana, kemudian worker untuk menentukan berapa worker, dan save-nya untuk men-save
top 20 files itu nanti akan outputnya di sini. Kemudian file name sama dengan arguments file. Ini untuk mengecek apakah file yang ingin dijalankan sudah ada atau belum. Jika tidak ada, maka file not found. Kemudian selanjutnya adalah worker sama dengan arguments worker or CPU count. Ini merupakan main program dari worker ini, itu jumlah CPU core yang digunakan dan tidak digunakan. Kemudian selanjutnya ada print running serial, ini untuk ngecek rate-nya. Kemudian ini untuk counternya, dan ini akan output serial time-nya. Selanjutnya ada running parallel, itu mmap dan worker. Ini untuk counternya dan output counternya. Dan selanjutnya ada speed up ini untuk mempercepat proses paralel dan serialnya. Selanjutnya ada juga print untuk akhiran, yaitu summary. Nah, di sini ada serial time, ada parallel time, speed up, sama efisiensi. Nah, ini akan print top 20 paralel dan top 20 serial. Nah, jika sudah selesai, maka akan di-save ke file txt, yaitu top 20 serial txt dan top 20 parallel txt. Di sini akan output juga serial time-nya, parallel time, worker, dan CPU info. Dan jika program dijalankan, maka akan memberi output seperti ini. Jadi dapat dilihat bahwa ini adalah CPU saya dan worker yang digunakan adalah 4. Dan ini akan start running serialnya. Dan serial time-nya merupakan 10, dan ini adalah paralel, dan parallel time-nya adalah 3. Dan summary-nya di sini, yaitu jika menggunakan serial maka akan outputnya 10 detik, jika menggunakan paralel maka outputnya 3 detik dengan worker 4. Jadi makin banyak workernya makin cepat prosesnya. Dan speed up-nya merupakan 2,9 kali, dan efisiensi menggunakan paralel adalah 74,46%. Jadi untuk di program paralel, top 20-nya adalah the end of to a in e that it you is for with is as he was not my but. Dan kemudian akan output saves top 20 serial dan paralel serta metadata JSON. Jadi jika dibuka untuk file paralelnya akan output seperti ini. Ini merupakan kata yang sering digunakan dan ini seberapa banyak digunakan. Juga sama. Untuk serial juga sama, dan ini untuk metadata JSON-nya. Metadata JSON ini merupakan info dari CPU dan worker yang kita gunakan. Itu hasil output dari ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.